Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Para ustaz semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Fathul Mu'in ya. Halaman 84. Masih sunnah wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wasyarihu wa hasyir rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihim fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa mashu kulli ra'sin. Ini udah? Nah ini. Wa mashu kullul uzunain. Wa mashu kullul uzunaini dhahiran wa batinan. Wa simakhaihi lil ittiba'. Dan disunnahkan akan menyapu tiap-tiap dari dua kuping, zahir dan batin. Dan menyapu tiap-tiap simakhaihi, dua lubang telinganya ya, simakhai lubang telinga. Dalilnya lil ittiba karena mengikuti perbuatan Nabi. Wala yusannu mashur raqabah dan tidak disunnahkan akan menyapu leher. Kenapa? Idlam yasbut fihi syai'un karena tidak sebut padanya basuh leher oleh sesuatu apapun. Qala Nawawi berkatalah oleh Imam Nawawi bal huwa bid'atun. Bahkan dianya menyapu raqabah itu bid'ah. Nah itu Ustaz. Jadi sunnah wudhu selanjutnya menyapu dua kuping, zahir dan batin. Ini kuping kalau zahir itu yang di belakang kuping, namanya zahir kuping. Nah, yang di depan justru batin. Nah, ini rada aneh juga ini. Nah, zahir kuping katanya di belakang, batinnya yang di depan. Baca Ustaz Faisal. Wa mashu. Qauluhu wa mashu. Mana Ustaz? Qauluhu wa mashu kullul uzunain. Kullil uzunain. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wa mashu kullil udhunaini ay wa yusannu ba'da mashir ra'si mashu kullil udhunaini. Walau ubira apa nih Ustaz? Badalal wawi. Badalal wawi bisamma lakana aula. Wa qauluhu zahiran wa batinan al-awwalu huwa ma yalir ra'su. Wasani ma yalil wajah li'annal udhuna kanat matbuqatun kal baydah. Walihadza kana ma yalil wajah wal batin li'annahu kana masturan intaha Bujairimi. Oke Ustaz. Yes. Ini enggak rada aneh saya. Di belakang zahir. Biasanya yang di belakang-belakang itu batin Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wa mashu kullil uzunain. Wa yusannu dan disunnahkan. Kapan disunnahkan? Ba'da masih ra'si, sesudah menyapu kepala. Berarti ini ada tertibnya di sini ya. Disunnahkan sesudah menyapu kepala, mashu akan menyapu tiap-tiap dua kuping. Walau abbara badalal wawi, jikalau mengibaratkan ianya musanneh sebagai ganti waw dengan sama. Lah karena aula sungguh ada ianya ibarat musanneh itu lebih baik. Maksudnya jangan wa mashu tapi summa mashu ya. Karena ini memang di sini ada sunnah tartib. Artinya basuh kuping itu bukan bareng-bareng dengan basuh kepala dan bukan air basuhan kepala. Harus ngambil air baru. Nah, ini sedikit protes ya. Qauluhu zahiran wa batinan al-awwalu, bermula yang pertama yaitu zahir itu ma yalir ra'sa.
Bagian yang mengiringi ya akan kepala, berarti belakang. Ini belakang zahir namanya. Wasani mayalil wajah, dan bermula yang kedua, batin, yaitu bagian yang mengiringi ya akan wajah. Nah, itu. Kenapa begitu alasannya? Li'annal uzuna kanat matbukah. Karena kuping itu, ada ianya kuping itu matbukah. Apa makna matbukah? Apa makna Ustaz? Biasanya berdempet ya, matbukah. Matbukah. Tobak. Tertutup. Matbuk itu tertutup. Nah, karena kuping itu ada ya itu tertutup seperti telur. Kalau telur apa bulat Ustaznya? Walihada karena ini adalah ma yang mengiringi ya akan wajah itu batin. Telungkup ya. Li'annahu karena ma yang mengiringi wajah itu ada ya itu yang tertutup. Tertutup dari mana? Dari belakang. Bisa lah kalau di ini. Nah, itu Ustaz. Itu menurut Syekh Bujairimi. Jadi matbukah artinya tertutup. Berarti Idham. batin itu Ustaz bukan dalam lubang Ustaz. Bukan. Bagian kuping luar zahir, batin di depannya. Yang ada gunung-gunungnya ini apa namanya? Kelok-keloknya. Nah, itu. Ya, ini aja Tengku, misalnya dohir itu kan kalau itu kan dohir itu kan kayak punggung gitu. Ya, kalau batin itu perut depan belakang gitu. Ya, bisa. Ikutin aja. Enggak harus yang semua di belakang itu zahir, Ustaz. Iya. Maksudnya gini, enggak harus semua yang di belakang batin. Ada yang di belakang juga zahir kayak punggung, benar. Iya. Zaharut kan punggung zahir. Iya. Nah, zahir dari belakang. Benar. Udah gitu aja berarti. Nah, kemudian wasimakhaihi tadi. Wasimakhaihi. Wa yusannu mashu simakhaihi. Disunnahkan akan menyapu simakhaihi dengan kasrah sad, simakhai. Wahuma dan bermula keduanya itu kharakal uzun. Dua belahan kuping. Berarti ini lubang ya. Ya, apa namanya? Ya, pokoknya bagian depan dalam kuping lah. Secara umum. Belahan-belahan kuping. Nah, itu dia. Wa kaifiyatu masihima ma'al uzunu ini ayyudkhila ra'sa musabbihataihi fi simakhaihi wa yudirahu fil ma'atif. Ya. Bermula cara menyapu keduanya dua kuping. Bermula cara menyapu keduanya dua simakhai. Bersama dua kuping itu bahwa yudkhila. Memasukkan dianya seseorang ra'sa. Ujung musabbihataihi. Ujung dua telunjuknya. Masukkan ujung dua telunjuk ke dalam lubang telinga. Memasukkan ia akan ke ujung dua jemarinya, dua jempolnya. Fi simakhaihi dalam dua belahan kupingnya. Berarti dalam dua lubang kuping. Wa yudirahuma dan bahwa memutari ia akan keduanya. Fil ma'atifi pada lekuk-lekuk. Wa yamurra ibhamaihi dan melalukan ia akan dua jempolnya ala dhahiri uzunaihi di atas zahir dua kupingnya. Ya. Berarti apa namanya? Dua jempol masuk dalam kuping, bukan dalam lubang kuping ya, bukan dalam lubang kuping. Pokoknya dalam kuping ya. Artinya dilekuk-lekuk di dalam kuping. Kemudian jempol kita di belakang. Seperti biasa lah kan. Jadi jempol bagian dalam, tunjuk bagian dalam, jempol bagian kuping belakang. Bermula cara menyapu keduanya dua
dua bagian dalam kuping bersama dua kuping, itu memasukkan ia akan ujung dua jempolnya dalam dua bagian kupingnya dan memutari ia akan dua jempol dalam lekuk-lekuk dan melalukan ia akan dua jempolnya di atas zahir dua kupingnya. Summa yulsika kaffaihi. Kemudian melekatkan ia akan dua telapak tangannya. Wahuma dan bermula keduanya dua telapak tangan itu mabelulatani yang basah keduanya. Dengan apa dilekatkan bil uzuna ini dengan dua kuping. Kemudian kita tempelkan terakhir kan. Ada air basah, kita tempelkan. Nah, benar nggak begitu prakteknya Ustaz Faruli? Iya, seperti itu Tengku biasa itu. Ya, ya. Nah, pada akhirnya tempel. Ya, begitu. Lil ittiba. Bahasanya kalau yulsiku itu udah tahqiqan katanya Tengku. Nah, itu udah benar-benar ya. Itu Iya. serius banget. Biasanya kadang ada yang enggak ditambah, diputar doang udah. Nah, ini berarti lebih lengkap lagi ditempelkan. Eh, ini hari Senin habis lama libur. Hari pertama sekolah ini pada sibuk Ustaz hari ini. Oh iya, iya. Jalanan juga sibuk banget. Eh, lanjut, ya siapa lagi yang mau baca di ada Saya tunggu ya. Tafadhal Ustaz. Lil itiba. Qauluhu lil itiba. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu lil ittiba'i wa huwa annahu sallallahu alaihi wasallam masaha fi wudu'ihi bi ra'sihi wa udhunayhi zahirahuma wa batinahuma wa adkhala asbi'aihi fi samakhay udhunayhi rawahu Abu Dawud bi isnadin hasanin. Qauluhu idlam yathbut fihi syai'un ay lam yarid fihi hadithun. Wa asara ibnu Umar man tawadda'a wa masaha unuqahu wa unuqahu Uqiyah. wukiyal kul yaumal qiyamati ghairu ma'rufin kama fi syarhi raudi qauluhu wa hadithuhu maudu'un wa huwa mashur raqbati amanun minal qul wa huwa bidammil ghain tuqun hadidun yuj'alu fi unukil asiri. Tudammu bihi yadahu ila unuqihi wa bi qasriha al-hukdu. Qala ta'ala wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Qauluhu titik Ustaz. Nah, ini belum. Ini sunnah selanjutnya. Oke, syukran Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu lil ittiba. Alasan dianjurkan menyapu kuping tadi karena ittiba. Bahwa dianya ittiba itu annahu sallallahu alaihi wasallam masaha Nabi sallallahu alaihi wasallam menyapu ianya Nabi fi wudu'ihi pada wudu'nya Nabi. Bi ra'sihi dengan kepalanya, wa udhunaihi dengan dua kupingnya Nabi. Zahirihuma. Zahir keduanya, kepala dan kuping. Zahir keduanya dua kuping doang. Wa batinihima dan batin keduanya dua kuping. Wa adkhala usbu'aihi dan memasukkan yang Nabi akan dua jemarinya Nabi. Cuma di sini enggak ada penjelasan jemari telunjuk, Pak. Nah, tapi para ulama memahaminya dengan jari telunjuk. Wa adkhala usbu'aihi dan memasukkan ianya Nabi akan dua jemarinya fi simakhai uzunaihi dalam dua bagian dalam kupingnya Nabi. Nah, rawahu Abu Dawud meriwayatkan akan ini hadis oleh Abu Dawud isnadin hasanin dengan sanad yang hasan. Kemudian tadi tidak disunnahkan menyapu raqabah. Raqabah leher bagian depan ya. Kalau unuk leher bagian belakang.
Tidak disunnahkan akan menyapu raqabah leher bagian dalam idlam yasbut karena tidak sebut padanya basuh leher oleh sesuatu, nggak ada dalilnya. Ya. Idlam yasbut fihi syai'un karena tidak sebut padanya oleh sesuatu. Artinya lam yarid fihi hadisun tidak warid padanya basuh leher oleh hadis. Wa asaru bani Umar wa asaru bani Umar man tawadda'a wa masaha unuqahu wuqiyal ghulla yaumal qiyamah ghairu ma'ruf. Dan bermula asar dari Ibni Umar. Apa bunyi asarnya? Barang siapa yang berwudu ia dan menyapu ia akan unuknya. Ini justru leher bagian belakang. Berarti bagian depan, bagian belakang enggak sunnah. Bermula siapapun yang wudu ia dan menyapu ia akan lehernya. Wuqiya, niscaya dijaga akan dia ghulla. Dari belenggu. Dari belenggu pada hari kiamat. Ghairu ma'ruf. Bermula asar Ibnu Umar ini itu tidak ma'ruf. Kama fi syarhi Raudah sebagaimana kata Imam Nawawi dalam syarah Raudah. Artinya nggak bisa diterima mungkin dalilnya. Ghairu ma'ruf. Ghairu masyhur juga. Tidak dikenal berarti majhul. Nggak layak jadi dalil. Wa hadisuhu maudhu'un. Bermula ucapan syarih dan bermula hadisnya tentang basuh leher itu maudhu'. Bahwa dan dianya hadis yang maudhu' itu mashur raqabati amanun minal ghulli. Bermula menyapu leher itu aman dari belenggu. Bahwa dianya ghul itu dengan dhammah ghin. Tuqun hadid. Gelang besi. Yuj'alu yang dijadikan akan dia fi unuqil asir di leher tawanan. Semacam gelang besi yang dijadikan akan dia di leher tawanan. Tudamu yang ditambahkan bihi, ya. Yang dilekatkan, ya. Tudamu yang dicampurkan, dilekatkan dengannya leher. Yadahu akan dua tangannya. Yang dilekatkan dengannya tuk. Dengannya gelang tadi. Dengannya kalung. Yadahu akan dua tangannya si asir, si tertawan ila unukihi kepada lehernya. Ini berarti tangan digabung, diikat di leher. Ghul namanya. Semacam satu tukun, satu apa namanya? Kalung ya. Kalung besi yang dijadikan di leher tawana yang ditambahkan, digabungkan dengannya kalung tadi akan dua tangannya si tertawan kepada lehernya. Nah, inilah namanya dibelenggu. Wabi kasriha, dan kalau kita baca dengan kasrahnya ghil al-hiqdu, dan dianya ghil dengan kasrah ghil itu al-hiqdu, dendam. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa naza'na ma fi suduri, kami cabut akan apa yang ada dalam dada mereka min ghillin, dari kedengkian. Ya. Nah, begitulah sunnah. Berarti nyapu leher kelihatannya zahir batin enggak ya? Enggak sunnah. Tidak disunnahkan menyapu leher bagian depan. Benar enggak raqabah bagian depan, Ustaz? Biasanya kan darbu unuqih, potong lehernya kan kadang sering kita temukan itu. Ya, biasanya raqabah itu umum tuh, ke leher aja gitu. Leher. Bisa depan, bisa belakang, berarti. Iya. Raqabah. Fakku raqabatin, Ustaz. Bebaskan satu budak. Raqabah. Ya, memang kalau secara gambar depan umum bisa juga sebenarnya. Unuk. Sama aja sih unuk sama raqabah sama aja. Taroduk ya. Iya, sama aja. Cuma ada di sebagian. Ini kalau kita lihat gambar Mbah Google sana.
Unuk keluarnya belakang. Mungkin tergantung ini dari Yakul kalamnya, mungkin ada yang kadang-kadang memang unuk itu di mana nih depan, ada juga tunggu tuh. Seperti ketika kita basuh wajah. Nah, itu kadang-kadang aslul unuki. Nah, berarti kan yang dimaksud di sini kan leher bagian depan. Nyambung soalnya ke wajah. Aneka unuk. Unuk wahya wasilatun bainar ra'si wal jasa. Unuk memang dalam kamus Al-Ma'ani Ustaz, al-unuk ar-raqabah. Unuk sama dengan raqabah. Apa sih dia? Wasilatun bainar ra'si wal jasa, ya kan? Penyambung antara kepala dan badan. Berarti kan umum. Benar. Nah, ya, itulah dia. Ya, benar Ustaz. Oke. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bal huwa bid'atun. Nggak ada ini penjelasan bid'ah. Hadithu maudhu'un. Wadalku a'dha'ih. Dan disunnahkan akan menggosok anggota badan. Wahwa imrarul yadi alaiha. Dan dia nyadal. Itu melalukan tangan alaiha di atasnya a'dha'. Di atasnya anggota. Akiba mulaqatiha lil ma'. Sesudah melekatnya tangan bagi air. Jadi gosok biasa lah kan. Tangan ngambil air, taruh di anggota, digosok. Melalukan tangan di atasnya anggota, menjelang, bukan menjelang, apa namanya? Begitu sesudah melekatnya tangan bagi air. Dalilnya apa? Khurujan min khilafi man aujabahu. Karena keluar dari khilaf para ulama yang mewajibkan ia akan nyadal. Nah, itu dia. Lanjut, siapa yang mau baca? Tafadhol. Banyak ini. Ustaz Nurdin, Ustaz Sunario, Ustaz Muhib, Ustaz Fahmi, Ustaz Irwan. Tafadhol Ustaz. Qauluhu wadalku a'dha'i. Saya Bismillahirrahmanirrahim wa dalku a'dha'i ay wa yusannu dalku a'dha'il wudu'i. Lakin al-maghsulu minha faqat dunal mamsuhi kama fil fashni ala zabdi. Qauluhu wa huwa aidalku wa qauluhu imraran ilaihi ay ma'a ad-dalki qala fil kamusi dallakahu biyatihi mursahu wa da'akahu intaha wa qawluhu akaba mulaqatihi ay al-a'dha'i qawluhu khurujan ilah ay wa yusannu dalku khurujan min khilafi min aujabihi wa huwal imamu al-maliki radhiyallahu anhu ay wa ihtiyatan wa tahsilan inadhafati. Oke, titik. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wa dalku a'dha'i. Ay, wa yusannu dalku a'dha'il wudu. Disunnahkan akan gosok anggota wudu. Tetapi enggak semua anggota wudu ya. Lakin al-maghsulu minha faqat dunal mamsuh. Tetapi bermula yang dimaksud itu yang dibasuh darinya anggota saja, bukan yang disapu. Jadi anggota yang sunnah digosok, anggota yang dibasuh kayak muka dan tangan kaki, bukan anggota yang disapu. Kama fil fashani ala zubat, sebagaimana dalam syarah Syekh Al-Fashani di atas matan Zubat Ibnu Ruslan. Nah itu.
Wahwa aid dalku, dhamir kembali ke dalku. Qauluhu imrarul yadi, dianya menggosok dalku itu melalukan tangan. Ai ma'ad dalki, melalukan tangan bersama menggosok. Nah, artinya ada sedikit tekanan. Qala fil qamus, nah, qala berkata sahibul qamus dalam kamus, dalakahu biyadihi. Dalakahu biyadihi ay marasahu wada'aka. Jadi kalau kita lihat kamus, kan kamus di sini. Kamus Al-Ma'ani arti dalaka ya da'aka, arti da'aka ya dalaka menggosok. Dalakahu biyadihi. Mendalak ia akannya sesuatu dengan tangannya. Apa maksudnya? Marasahu. Menyentuh ia akannya dan menggosok ia akannya. Nah, jadi da'aka menggosok, haraka menggerakkan tangannya. Nah, jadi ada sedikit tekanan maksudnya. Tujuannya untuk lebih bersih. Indah. Qauluhu aqiba mulaqatihi ay sesudah melekatnya tangan akan anggota badan. Anggota yang dimaghsul tadi. Qauluhu khurujan ilah ay wa yusannu dalku khurujan. Disunnahkan akan menggosok karena keluar min khilafi man aujabahu, dari khilaf ulama yang mewajibkan ia akan yang menggosok. Siapa ulama tersebut? Wahwal Imamu Malik, yaitu Imam Malik radhiyallahu anhu. Alasan pertama khurujan minal khilaf, alasan kedua wahtiyatan, dan untuk lebih hati-hati. Lebih hati-hati artinya lebih lengkap ya. Lebih lengkap basuhannya. Wa tahsilan lin nadhafah, dan untuk mendapatkan bagi kebersihan. Dapatkan bagi kebersihan. Nah, itu Ustaz. Berangkat bareng nggak bisa, Adik? Bang, berangkat bareng sama Adik. Nggak? Bisa ya. Oke, Ustaz. Nah, lanjut. Kita lanjutkan. Wa tahlilu lihyatin kassatin. Dan disunnahkan akan menggosok jenggot yang tebal. Wal afdalu kaunuhu bi asabi'i yumnahu. Dan bermula yang lebih utama itu keadaannya mentahlil, menggosok-gosok. Kita mengartikan gosok juga Ustaz ya. Padahal tahlil ini beda dengan dalku ya. Kalau tahlil menggosok-gosok yang ada celahnya biasa ya. Kayak tahlilul asabi. Cuma kalau bahasa Indonesia ya gosok juga. Nggak tahu saya Menyela-nyela kan gitu ya. menyela-nyela. Menyela-nyela. Ah, Iya. itu baru benar ya. Kekurangan bahasa ini. Saya maksudnya Ustaz. Semua digosok. Ah. Dan disunnahkan akan menyela-nyela jenggot yang tebal. Ah. Dan bermula yang lebih utama itu keadaannya menyela-nyela itu biasabiha, dengan jari jemari kanannya seseorang. Wa min asfala, dan dari bawah. Ma'a tafriqiha, bersama merenggangkannya jari. Dan wa bigharfatin mustaqillah, dan dengan celupan yang berbeda, yang mustaqil. Alasannya lil ittiba, karena mengikuti Nabi. Wa yukrahu tarkuhu, dan dimakruhkan akan meninggalkan tahlil. Nah itu. Ini khusus bagi yang punya jenggot. Nah, lanjut Ustaz, qauluhu wa tahlilu lihyatin kassatin. Bukan kasifatin ya, kassatin artinya tebal juga. Hari ini ngaji sebentar doang Ustaz. Sampai sebelum jam 7 harus ngantar sekolah. Enggak ada yang ngantar. Ya, siap tunggu. Hari pertama. Lanjut Ustaz, siapa yang mau baca? Ya. Ustaz Fahmi ada ini untuk berkah Ustaz Fahmi.
Ustaz Irwan, adakah orangnya? Apa ngantar sekolah juga? Pak Nurdin. Boleh. Betul, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takhlilullah yati katati wa isanu takhlilullah yati katati wa mahaluhu idza kana lirajuli wadihin amma lahyatu mar'ati wa khuntha fayajibu takhliluha ka lahyati rijali khafifati wa ikhtilafu fi lahyatil muhrimi hal yakhliluha aula. Sahaba Ibnu Hajar ilal awali lakinnahu birifaqin li alla yatasaqitu minha syai'un wa dhahaba ramliyu ila thani wa mithlu lahyati wa mislu lahyati kulli sya'rin yakfi ghaslu zahirihi wa qawluhu wal afdalu kaunuhu takhlili wa qawluhu bi asabi'i yumnahu wa yakfi kaunuhu bi ghairi asabi'i ra'san wa bi asabi'i ghairi yumnahu wa qawluhu wa min asafala ay wal afdalu kanhu min asafalil yati wa yakfi kanhu minal a'laha wa qawluhu ma'a tafriqiha ay asabi'i wa qawluhu bi gharfatin mustaqilatin ay wal afdalu kanuhu min lahyatiyah Asfala di sini, Ustaz. min asfalal lahyati wa yakfi kaunuhu minal a'laha min a'laha wa Oke, qawluhu dah gitu ya, Ustaz. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wa takhlilu lahyatin kasatin, disunnahkan akan menyela-nyela jenggot yang tebal. Wa yusannu, disunnahkan takhlilu lahyatin kasah, akan jenggot yang tebal. Wa mahalluhu, bermula kedudukan sunnah menyela-nyela jenggot, idza kana lirajulin wadhihin, bila ada ianya jenggot itu bagi laki-laki yang jelas. Benar laki-laki sejati. Amma lahyatul mar'ati wal khunsa, adapun bermula jenggot perempuan dan jenggot khunsa, fayajibu takhliluha, maka wajiblah oleh menyela-nyelanya. Sama wajibnya seperti lahyatir rajulil khafifati, seperti jenggot laki-laki yang tipis. Kemarin kan, bulu-bulu di wajah segala macam, yang tipis wajib lahir batin. Yang tebal luarnya aja. Jadi sunnah menyela-nyela dalamnya. Wakhtalafu fi lahyatil muhrim, ikhtilaflah mereka para ulama pada jenggot orang yang ihram. Hal yukhalliluha aula, adakah dia menyela-nyela akannya jenggot atau tidak? Karena khawatir rontok kan, di muhrim nggak boleh mencabut bulu. Zahaba Ibnu Hajar ilal awal, berpendapatlah oleh Syekh Ibnu Hajar kepada pendapat yang pertama, yaitu yukhalliluha, nggak apa-apa dia menyela-nyela jenggotnya. Lakinnahu birifkin, tetapinya menyela itu dengan lembut. Alasannya li'alla yatasaqata minha syai'un, agar supaya tidak berjatuhanlah, berguguranlah darinya jenggot oleh sesuatu. Nah. Wa zahabar Ramliyu ila sani, berpendapatlah oleh Syekh Ramli kepada pendapat yang kedua, artinya la yukhalliluha. Ini mungkin kalau ada yang jatuh, apakah nanti dimaafkan? Perlu kita cek juga kan.
Mungkin tawalud dari Ma'mur bih. Menurut Ibnu Hajar. Wa mislul lahyati kullu sya'rin yakfi ghaslu dhahiri. Dan bermula seperti jenggot juga, sunnah di sela-sela, yaitu setiap rambut yang memadalah oleh membasuh zahirnya rambut. Setiap rambut yang kalau dibasuh zahirnya sudah memadai, batinnya sunnah di sela-sela. Apa selain jenggot yang tebal kemarin ya? Jambang ya, kalau tebal banget, wajib nggak kemarin? Dibasuh kalau dalamnya Ustaz. Jambang tebal banget. Kayaknya zahir doang juga. Ya. Jadi sunnah juga digosok-gosok. Nah itu. Qauluhu wal afdalu kaunhu, bermula yang lebih utama itu keadaannya tahlil. Berarti dhamir kaunuhu kembali ke tahlil. Bermula yang lebih utama itu keadaannya tahlil itu bi asabi'i yumnahu dengan jemari kanannya. Yang lebih utama dengan jari kanan, kan? Wa yakfi kaunuhu bi ghairi asabi' ra'san. Dan memadalah oleh keadaannya menyela-nyela dengan bukan jari jemari ra'san sama sekali. Enggak pakai jari tangan juga boleh. Terserah mau pakai apa kan? Pakai kain, mau pakai apa boleh. Memadalah oleh keadaannya tahlil dengan bukan jari jemari ra'san, maksudnya sama sekali. Sama sekali enggak pakai jari boleh. Wa bi asabi'i ghairi yumnah. Dan memada pula oleh keadaannya tahlil dengan jari jemari yang bukan kanannya. Jari jemari kiri juga boleh. Qauluhu wa min asfali. Ucapan syarah wa min asfali bermula yang lebih utama itu kaunuhu keadaannya tahlil min asfalil lihiyah. Kita mulai dari bawah, bukan dari atas. Wa yakfi kaunuhu min a'laha, dan memadalah oleh keadaannya tahlil itu dari bagian atasnya lahya. Artinya bagaimanapun cara dapat sunnah. Qauluhu ma'at tafriqiha al-asabi' bersama merenggangkan jari jemari. Qauluhu wa bi gharfatin mustaqillah wal afdal bermula yang lebih utama itu kaunuhu keadaannya tahlil itu bi gharfatin mustaqillah dengan cedupan air yang berbeda, yang terasing. Ghaira gharfati ghasil wajah, bukan cedupan air basuh muka. Ya, airnya berbeda. Qauluhu lil ittiba, alasannya dalilnya lil ittiba, bahwa dianya ittiba itu marawat Tirmidzi, hadis yang meriwayatkan oleh Tirmidzi. Wasahahu, dan mensahihkan dianya Syekh Tirmidzi akan marawahu, akannya hadis. Bunyi hadisnya annahu sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu wasallam kana yukhallilu lahyatahul karimah. Ada yang Nabi itu menggosok-gosok, menyela-nyela akan jenggotnya Nabi yang karimah. Ini alasan kemarin jenggot Nabi enggak disebut kasifah ya. Kasifah ada kesan amburadul. Jadi jenggot Nabi sifatnya karimah, sebagaimana dalam hadis. Dan dalil selanjutnya rawa Abu Dawud, hadis yang meriwayatkan oleh Abu Dawud. Annahu basung Nabi sallallahu alaihi wasallam karena idza tawaddaa, ada ya Nabi bila berwudu ianya beliau akhadha kaffan min ma, mengambil ya Nabi akan setelapak tangan dari air, fa adkhalahu tahta hankih, maka memasukkan ianya Nabi akannya air ke bawah hankihi. Hankihi berarti bawah hanaknya, tenggorokan. Fa khallala bihi lahyatah, maka menyela-nyela ianya Nabi dengannya air tadi akan jenggotnya. Waqala, dan Nabi bersabda, hakadza amarani Rabbi, demikianlah memerintahkan aku oleh Tuhan. Waqtalafu fi mahallihi, ikhtilaflah oleh mereka pada tempatnya tahlil. Kapan kita tahlil? Hal huwa qabla ghaslil wajah am ba'dal ghasalati salasi lahu. Ikhtilaflah mereka para ulama pada kedudukannya jela-jela jenggot. Adakah dianya tahlil menyela-nyela sebelum basuh wajah atau sesudah basuhan yang 3 baginya wajah? Artinya setiap sekali basuh wajah langsung gosok-gosok. Basuh wajah, gosok-gosok. Basuh wajah, gosok-gosok. Apa gosok-gosok dulu? Nah. Oh bukan.
Apakah sebelum basuh wajah? Pertama sebelum basuh wajah atau sesudah basuhan yang 3 bagi wajah. Selesai basuh 3 kali, terakhir baru menggosok jenggot. Atau sesudah tiap-tiap basuhan darinya wajah. Setiap basuhan langsung kita gosok, setiap selesai basuhan wajah langsung ditahlil. Ada 3 cara. Aqwalun fiha. Itu ada beberapa pendapat pada demikian masalah tahlil. Wa nakala ba'duhum an Ibnu Hajar al-akhirah, menukil oleh sebahagian mereka ulama dari Ibnu Hajar akan yang terakhir. Setiap selesai sekali langsung tahlil, selesai sekali langsung tahlil. Wa yukrahu tarkuhu, dan dimakruhkan akan meninggalkannya tahlil. Titik Ustaz. Masya Allah. Nah ini Ustaz, ngajinya sedikit. Kalau saya tinggal dilanjut bisa nggak Ustaz? Ustaz. Mana Ustaz Fikri? Ustaz Fikri? Siap. Ustaz, Bahaya kalau kita tunggu. enggak, saya jadikan Ustaz host dipandu, boleh? Ya. Nggak apa-apa. Kalau menurut saya dilanjut aja Tengku, nggak apa-apa. Dilanjut gimana? Diakhiri aja Tengku. Oh gitu. Nggak apa-apa. Tapi nggak 20 tahu menit. kalau Ustaz Fahri mau masih di sini. Iya. Saya Irwan, siapa yang mau jadi host? Tengku mau kemana itu? Mau ngantar sekolah Ustaz? Nggak ada yang ngantar. Biasanya anak yang gede ngantar kan. Dia sekolah pagi bareng semuanya. Jadi Intah. Jadi ya nggak apa-apa Tengku, intaha dulu. nggak ada yang ngantar. Istri juga pulang kampung Ustaz. Wah, Jadi jomblo. ya jomblo hari ini. Seminggu, 10 hari paling. Ada saudara menikah. Adik istri harus pulang. Pulang ke Aceh Tengku. Iya. Wih, man, lama. Wallahu a'lam bishawab.